Nama aku Kevin Navarro. Aku bekerja sebagai penetration tester di Q2 Technologies atau bisa juga disebut sebagai pentest. Penetration tester itu adalah orang yang melakukan atau meniru hal yang dilakukan oleh hacker. Namun mereka melakukan itu untuk kebaikan. Jadi kita juga bisa disebut sebagai ethical hacker atau hacker yang etis. Kalau bisa aku analogikan ya, ada tukang kunci dan juga ada pencuri. Dua-duanya ini memiliki skill set yang sama, yaitu bisa membuka gembok sebuah rumah. Yang punya rumah ini adalah klien. Tukang kunci ini adalah penetration tester dan si pencuri ini adalah hacker. Dua-duanya memiliki skill set yang sama, namun mereka mempunyai tujuan yang berbeda. Untuk tukang kunci, mereka bisa menolong si yang punya rumah ini, si klien kita ini, untuk membuka gemboknya apabila dia terkunci dari luar. Atau membuktikan bahwa gembok ini sudah tidak aman lagi, gembok ini sudah lewat pada masanya. Dan untuk hacker ini, dia bertujuan untuk mencuri benda yang ada di dalam situ. Untuk skill setnya sama, namun tujuannya berbeda. Untuk tim pentest itu, yang pasti dia itu selalu bekerja dengan project manager. Project manager itu membantu kita untuk selalu inline dengan target, jadi sesuai dengan timeline. Dan juga membantu kita untuk berkomunikasi dengan klien, requirements yang dibutuhkan atau mungkin apa yang dibutuhkan dari klien sesuai demand-nya, atau apa yang kita butuhkan untuk melancarkan project kita di pentest. Selain itu juga kita juga bersinggungan dengan security analyst yang membantu untuk menganalisa dan juga memvalidasi di bagian technical dan mengarahkan di bagian technical. Untuk challenge terbesar ini menurut aku adalah kita harus terus belajar banyak hal. Emang sebenarnya di semua divisi pun atau di pekerjaan manapun kita emang harus terus belajar. Cuman di bagian pentest ini lebih banyak belajarnya karena teknologi itu selalu berkembang dan juga tipe-tipe serangan itu selalu berkembang. Kita harus benar-benar memahami karena kalau kita mau menjelaskan tentang remediasi dari sebuah serangan, kita harus benar-benar jelasin dari impact-nya, pengaruhnya, kemungkinan itu terjadi, dan juga tipe serangan ini seperti apa, resikonya yang akan diterima itu seperti apa, dan juga kita harus membantu klien untuk memahami dan kita menjelaskan bahwa ini berbahaya dan segala macam gitu. Pentest itu misalkan kita butuh informasi tertentu, Google itu teman baik kita. Kalau misalkan kalian mempelajari tentang Google Dorking itu jadi kita Google secara profesional menggunakan special input di situ, jadi kita bisa spesifik apa yang mau kita cari. Dari Google Dorking itu kalian bisa search secara spesifik apa yang mau kalian cari, dan juga kalian bisa cari khususnya untuk di exploit atau serangan, kalian bisa cari di database website yang mengandung exploit itu. Selain memiliki knowledge di cybersecurity, dibutuhkan juga rasa penasaran yang tinggi dan juga rasa ingin belajar yang tinggi. Dan selain itu, yang paling penting adalah integritas yang tinggi. Karena yang membedakan antara pentester dan hacker itu beda tipis. Dengan memiliki integritas yang tinggi, kita bisa berjalan dengan baik di pekerjaan ini. Untuk nilai tes juga, kalian bisa prepare dengan mengambil sertifikasi yang menunjang posisi ini. Seperti Certified Ethical Hacker, CPENT dari C-Council, dan juga ada OSCP, dan ada Pentest Plus. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa ambil dari manapun itu. Itu bisa menunjang knowledge kalian dan juga bisa membuktikan bahwa kalian bisa melakukan pentest secara real world di sertifikat itu. Tapi siapapun itu, walaupun bukan dari background IT, seperti yang aku bilang, selama orang itu memiliki kemauan belajar yang tinggi, dia akan bisa menjadi pentester. Jadi itu selalu open untuk kalian semua. Thank you semuanya.